Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan membahas tentang kopi. Kaitannya dengan bagaimana kopi berperan juga tidak hanya sebagai komoditi ekonomi, tapi juga ternyata dia memiliki peran konservasi. Nah, sejauh mana peran-peran ini dimainkan oleh kopi, dan kita ketahui bersama bahwa kopi Bali sebenarnya memiliki nama yang cukup terkenal ya untuk di dunia. Dan kita wawancarai Bapak Insinyur Dwi Atmika Arya Rumawan MM. Beliau adalah Ketua Asosiasi Kopi Indonesia Daerah Bali. Kalau ini organisasi disingkat dengan ASKI. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Dwi. Swastiastu. Menepi kata Sehat, Sungkara. Ya. Ini ada organisasi namanya Asosiasi Kopi Indonesia ya Pak Dwi? Asosiasi ini Kopi Indonesia. Siapa yang ada di dalamnya? Apakah petani kopi, penggemar kopi, atau siapa ini yang dalam ASKI ini? Dalam ASKI terhimpun petani kopi, kemudian penggiat kopi, kemudian kopi lover, pecinta kopi. Jadi menghimpun diri dalam satu wadah yang disebut dengan ASKI. Tetapi dia keanggotaannya selektif. Kalau dia terdaftar boleh jadi anggota, tapi pecinta kopi kalau tidak terdaftar dia tidak jadi anggota ASKI. Berarti siapapun boleh, pecinta kopi, kopi lover boleh ikut ASKI itu ya? Boleh ikut keanggotaan ASKI. Oke. Kalau Pak Dwi ada di kepengurusan daerah Bali berarti ya? Ya. Berarti apakah ini juga ada untuk nasional? Ada nasional, ada ASKI di pusat di Jakarta, kantornya. Kemudian kita di daerah, kebetulan saya mendapatkan mandat sebagai Ketua ASKI daerah Bali. Oke, untuk tujuan organisasi kegiatannya apa saja? Untuk mungkin program kerjanya, tujuan akhirnya, goal besarnya apa sebenarnya Pak Dwi? Ya, makasih. Sebenarnya ASKI idealismenya berangkat dari keinginan penggiat kopi itu untuk bisa melestarikan kopi-kopi yang ada di Indonesia. Dari dari Sabang sampai Merauke. Jadi kopi Nusantara. Karena kopi kita kan banyak varietasnya, banyak taste-nya, banyak aromanya. Idealismenya itu yang ingin kita pertahankan, lestarikan, bahkan bila mungkin ditingkatkan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pecinta kopi, penggiat kopi di dunia berorientasi mencari kopi ke Indonesia. Dihimpun dalam satu wadah ASKI. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan ASKI dalam jangka pendek adalah pertemuan-pertemuan di tingkat daerah, mengadakan event-event kopi seperti kemarin, seperti di Ubud baru kemarin selesai 8 hari apa 6 hari itu di Ubud di Park View Hotel. Itu memperkenalkan kopi Nusantara. Jadi namanya Nusantara Festival. Dari Papua sampai ke Aceh pesertanya. Kita termasuk ikut juga di kegiatan itu. Nah, program-program jangka pendeknya seperti itu, tetapi jangka panjangnya sebenarnya ASKI itu mempunyai idealisme yang sangat mulia. Di samping hanya sekedar ekonomi, juga ada yang lebih penting adalah nilai konservasi dari tanaman kopi. Tanaman kopi ini mempunyai nilai konservasi bersifat hidroorologis yang hampir sebagian besar orang tidak tahu fungsi tanaman kopi. Tetapi fungsi ekonomisnya saja, enaknya saja, nikmatnya saja, nyamannya saja yang dirasakan oleh kebanyakan orang tentang kopi. Nah, hanya fungsi kopi sebagai konservasi, perlindungan masih dikatakan sedikit yang memahami. Kopi fungsinya sebagai konservasi. Dalam hal ini yang dimaksud konservasi adalah bagaimana kopi ini berperan dalam menjaga lingkungan gitu ya? Menjaga lingkungan. Mencegah erosi dan bagaimana kopi bisa melakukan peran fungsi itu? Karena kan masyarakat taunya kopi ya tanamannya tidak terlalu besar ya, pendek gitu, tapi tadi ada hidrourologi gitu ya. Gimana itu Pak Dio, bisa dijelaskan? Kopi mempunyai fungsi hidrologis karena tanaman kopi mampu akarnya menyerap air ketika musim hujan. Kemudian mampu melepaskan air pelan-pelan ketika musim kemarau. Nah, ketika musim hujan tidak terjadi kebanjiran. Tidak terjadi longsor, tidak terjadi erosi. Ini peran kopi yang sangat fantastis, yang tidak diketahui oleh
sebagian besar. Baik pembuat keputusan, pembuat kebijakan, maupun stakeholder lain yang terlibat di kopi. Ini yang banyak diketahui. Nah, belum lagi tanaman kopi itu ketika petani menanam kopi, pasti dia nanam penaung. Nggak mungkin kalau nanam kopi itu tanpa penaung. Ada pohon penaungnya. Pasti ada pohon penaungnya. Karena kopi tidak boleh kena langsung sinar matahari Karena gitu. kopi betul tidak boleh 100% kena sinar matahari. Itu 80% dia harus tertutup gitu. Jadi ini membedakan kopi dengan kalau kita dengar belakangan kan ada yang mengatakan bahwa kenapa Bali belakangan juga cukup sering terjadi erosi tanah longsor karena Banjir satu lagi. banjir satu lagi karena banyak yang ditebang pohon-pohonan kemudian ditanemin pohonan jeruk gitu katanya. Ya, Apa jeruk ini beda dengan kopi ya, Pak? Beda kalau fungsi itu enggak punya dia jeruk. Jeruk enggak punya. Apalagi tanaman sayur. Kemudian tanaman bunga. Itu udah pasti enggak punya fungsi hidrologis dari tanaman kopi seperti tanaman kopi. Nah, ini dah yang gimana cara kita memelihara mindset petani agar supaya di daerah pegunungan itu tetap harus, kalau prinsip kita di ASKI harus tanaman kopi di daerah pegunungan. Dan di samping nanam kopi dia pasti nanam pohon penaungnya kopi. Ini yang menyelamatkan bumi kita sebenarnya dari kebanjiran, dari kekeringan di hilir. Jangan dah mengatakan di daerah hilir itu dapat kiriman banjir. Jangan dah ngomong begitu, ini ke ekosistem kan ada istilah kiriman-kiriman. Ya, ekosistem kan kita ini. Ketika di hulu rusak ya. Bukan ngomong administratif kita itu. Ngomong ekosistem, ngomong kawasan berarti. Kawasan nggak mengenal administrasi dia gitu. Kalau Bali memang terkenal dari dulu sudah punya kearifan lokal ya. Kenapa misalnya tanaman kopi cukup banyak juga di daerah Papua dan itu gimana ceritanya kalau itu salah satu indikasinya bahwasanya orang-orang tua kita, penglingsir kita, tetua kita zaman dahulu itu sudah menanam kopi. Ini yang tidak dikupas sama orang-orang kekinian, orang-orang sekarang. Lupa kali atau gimana, tidak ngerti saya. Ini yang tidak dipahami. Pak mungkin pernah melihat penglingsir kita, tetua kita yang membanten ngatur orang Sodan pasti berdaging kopi. Nah, ini kan apa ini? Bukan teh ya, bukan susu ya. Bukan susu. kopi berdaging di Sodan gitu loh. Kenapa? Kenapa harus begitu? Ini kupas coba pelan-pelan dan akui bahwa ini merupakan kearifan lokal dari orang tua kita di Bali. Ya, aku itu merupakan keunggulan orang tua kita. Di samping dia memiliki fungsi ekonomi bisa juga bisa membuat kita senang ya, bisa uang, tapi juga bisa konservasi tadi. Konservasi. Gitu ya. Tapi bagaimana Pak peran pemerintah? Apakah pemerintah juga sudah mempunyai kesadaran bahwa kopi ini juga peran konservasi? Nah itu dia. Kalau pertanyaan itu agak sulit saya jawab. agak sulit saya jawab karena gimana ya, konsistennya nggak ada, belum ada konsistensi. Kalau memang konsisten berkesinambungan, itu mestinya mau tidak mau, suka tidak suka harus dianggarkan setiap tahun itu untuk para petani kopi kita di pegunungan yang menanam kopi. Subsidinya ada di sana karena petani kopi kita melakukan konservasi secara tidak langsung dengan nanam kopi di pegunungan, maka pemerintah menyiapkan subsidi. Nggak usah lagi mengadakan penghijauan di bawah. Cukup sekarang keluarkan subsidi itu, kasih petani di pegunungan. Lakukan dia bagaimana caranya mengedukasi petani itu supaya tetap menanam kopi di pegunungan. Nikmat, nyaman, merasa tenang dia dengan nanam kopi di pegunungan karena biji kopi yang dihasilkan dibeli dengan harga yang tidak murah. Harus itu. Sekarang jangan dimurah-murahin harga kopi. Harga kopi harus mahal. Harus mahal harga kopi. Setara dengan UMK paling tidak. Penghasilannya. Iya. Kalau penghasilan UMK sekarang berapa? 3 juta. 3 juta kali 12 kan 36 juta per tahun. Minimal segitu ya. Minimal segitu hasil petani, 36 juta per hektar per tahun. Itu konsepnya, Pak. Ya. Karena ini sekali lagi juga memang bagaimana supaya daerah hulu tidak tergerus ya. Iya. Karena ada kecenderungan bahwa ketika kopi ini lebih murah, tidak menghasilkan, masyarakat petani akan tergoda untuk membunuh kopinya, menanaminya dengan yang lain gitu ya. Dan itu sudah terjadi ya sebenarnya. Sudah terjadi.
di daerah kita di Bali, kita jujur-jujur aja ngomong sudah terjadi. Dan banyak. Coba aja sekarang kita main ke pegunungan. Banyak lahan kita di pegunungan yang menganga. Tidak ada pohon. Kalau dulu kan buru-buru kita bisa ngelihat tanah. Ya. Paling yang kita lihat pohon kan kalau di pegunungan. Kalau sekarang jangankan gini pohon, tanah kita bisa lihat di pegunungan. Ini indikasinya apa ini? Di pegunungan bisa cuma ada tanah aja, kelihatan tanah. Ini kan sudah mulai ada alih fungsi. Bukan alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian, tapi alih fungsi dari pertanian ke komoditi pertanian yang lain. Yang tidak sesuai dengan agroklimat. Ya, agroklimatologi. Salah satunya jeruk, kemudian tanaman bunga, Bunga, sayur-sayuran itu ya. sayur-sayuran. Ya. Kalau memang sayur-sayuran, bunga itu kan memang cepat menghasilkan ya Pak Putih. Ya memang. 2-3 Dari bulan waktu, dia ya. menghasilkan, tapi sangat berbahaya bagi Lingkungan, udara, air, tanah, tidak ada yang melindungi. Siapa yang melindungi? Memang penghijauan di daerah hilir kita bisa melindungi di daerah hulu? Tidak bisa. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Hulu melindungi hilir baru ada ceritanya. Gitu. Berarti kopi ini bisa menanam kopi itu bisa melakukan kepentingan ekonomi sekaligus juga konservasi Ya, tadi. meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi fungsi konservasi jalan. Ya. Dan ASKI akan melakukan program ke depan Ya. untuk bagaimana mensosialisasikan. Salah satu itu program jangka panjangnya ASKI. Ya, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, Pak. Jadi itu sangat, saya yakin panjang. Apalagi tidak ada komitmen, nggak ada blueprint. Padahal kopi kita di Bali sudah mempunyai indikasi geografis loh. Oh iya iya. IG. IG kopi itu sangat susah waktu itu. Kurang lebih 5 tahun. Dan itu diinisiasi oleh Perancis lagi. Gitu. Apa artinya kalau sudah mempunyai indikasi geografis, Pak? Berarti sudah dia mempunyai keunggulan. Kopi Bali itu karena dia mempunyai keunggulan, makanya diteliti keunggulan itu kebenarannya. Benar nggak dia mempunyai keunggulan? Indikasi geografis. Ya, kopi Bali. Karena kopi Bali terkenal dengan bahasa kopi Kintamani. Sebenarnya yang dimaksud dengan kopi Kintamani itu adalah kopi yang berada di kawasan Kintamani. Termasuk Badung, Buleleng, Sukasadenya, Badung, Pelaganya, Bangli, Kintamaninya. Jadi segitiga emas kita sebenarnya sudah ada luar biasa. Itu 5 tahun penelitiannya dari Perancis datang ke sini. Kalau tidak ada dia maksud tujuan keinginan tertentu, tidak mungkin kok Ya, biayanya datang dari berarti luar. kopi Bali yang kita di Kintamani punya indikasi geografis itu sudah memiliki ciri khas yang tidak ada lagi di daerah lain gitu ya Pak? Specialty namanya. Oh, specialty ya. Specialty namanya. Itu sudah punya keuntungan ekonomis juga ya berarti ya? Udah punya brand dia. Brand ya. Udah punya brand. Udah nge-brand nih sebenarnya kopi Bali. Tinggal sekarang bagaimana menata berikutnya saja. Oke. Baik. Petani budidaya udah pinter. Nggak usah dah ngurusin petani budidaya. Hanya dirangsang, dipicu, dipacu dia. Supaya tetap melakukan hal yang itu gitu. Itu yang perlu kita lakukan kepada petani. Baik. Udah nge-brand kok petani, kopi Bali, kopi Kintamani. Sampai ke luar negeri, bukan orang Indonesia aja yang tahu tentang kopi Kintamani. Oke. Itu luar biasanya kopi kita. Kenapa nggak dipelihara? Gampang kok. Nah, Pak, sekarang kejadian kemarin COVID. Ya. Kan banyak hotel, restoran tutup kan. Tenaga kerjanya kemana? Ke pertanian. Larinya kemana? Salah satu ke kebun. Kebun itu mana kopi. Kopi ya. Ya, kalau udah tahu keunggulan tanaman perkebunan, tanaman pertanian seperti itu, kenapa nggak pelihara kopinya sama pemerintah? Kenapa nggak dipelihara? Diberikan perhatian yang Yang lebih baik lagi. harusnya sudah mulai berubah komitmennya pemerintah. Harusnya sudah mulai berubah pola pikirnya. Baik. Gitu. Mungkin saya berikan kesempatan Pak Dwi, closing statement sedikit, statement terakhir apa Pak Dwi tentang ASKI dan juga kopi ke depan bagi masyarakat luas, kemudian pemerintah juga. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Saya menginginkan kopi Bali ini terjaga selamanya. Kemudian tidak ada yang tidak komitmen masyarakat kita dengan tanaman kopi di daerah pegunungan. Demikian harapan kami selaku Ketua ASKI Bali, dan pasti hal ini akan merupakan suatu program kita bersama di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktunya dan pemirsa Bali TV. Demikian tadi Bali Post Talk, kita mengangkat tentang kopi dan kaitannya dengan konservasi luar biasa ternyata. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah ke depan. Petani kopi, kemudian kopi ini sendiri memang memiliki perhatian yang lebih sehingga tidak hanya kepentingan ekonomi saja, tapi juga konservasi alam Bali bisa terjaga. Demikian Bali Post Talk, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.